There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kabarnya baik ya, sehat selalu, amin, amin ya robbal alamin. Kegiatan aku hari ini adalah beberes. Nah, sambil aku beberes, di sini aku mau menjelaskan tentang gaya hidup minimalis. Jadi, apa itu gaya hidup minimalis? Minimalisme adalah gaya hidup yang menekankan pada kesederhanaan, memusatkan diri pada elemen-elemen kehidupan yang penting, dan meminimalkan distraksi yang tak perlu. Di sini pun aku juga ingin mencoba ya teman-teman untuk belajar hidup minimalis. Ada beberapa contoh nyata dari gaya hidup minimalis adalah menyingkirkan barang-barang yang tidak dibutuhkan dan mengurangi ketergantungan pada benda material. Kadang banyak orang yang berfokus pada hal-hal penting seperti keluarga, teman, pengalaman hidup. Ada beberapa manfaat teman-teman jika kalian semua menerapkan gaya hidup minimalis. Tidak dipungkiri, minimalisme itu bisa membawa beragam manfaat ya, yang terbukti dapat meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan. Ada beberapa manfaat dari gaya hidup minimalis, yaitu yang pertama, keuangan lebih sehat dan teratur. Salah satu manfaat hidup sederhana adalah keuangan yang lebih teratur dan sehat, karena kita dapat membatasi pengeluaran dan hanya membeli barang-barang yang penting dan dapat menghemat uang untuk kebutuhan masa depan. Dan yang kedua, manfaat dari gaya hidup minimalis adalah waktu dan tenaga tidak terbuang sia-sia. Seseorang memperhatikan kegiatan dan pengalaman yang penting dan bernilai, artinya waktu dan tenaga yang dimiliki tidak terbuang sia-sia pada kegiatan yang tidak penting. Yang ketiga adalah manfaatnya bebas dari stres, karena terlalu memiliki banyak barang dan pengeluaran yang tidak diperlukan dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Dalam gaya hidup minimalis, Anda membebaskan diri dari kekhawatiran dan kecemasan karena memiliki terlalu banyak barang atau hutang yang tidak perlu. Yang keempat, manfaatnya adalah menambah kegiatan untuk hal positif. Manfaat hidup sederhana lainnya adalah seseorang dapat menambah kegiatan yang memberikan manfaat positif bagi hidup. Misalnya nih, lebih sering berolahraga, membaca buku, atau mengejar hobi yang selama ini tidak sempat dilakukan karena terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup. Dan ada manfaat lainnya, yaitu bebas hutang. Dalam gaya hidup minimalis, seseorang cenderung membatasi pengeluaran dan hanya membeli barang yang benar-benar dibutuhkan. Hal ini dapat membantu seseorang untuk lebih mudah memenuhi kebutuhan finansial dan menghindari utang yang tidak perlu. Dengan demikian, dapat merasa lebih tenang dan terbebas dari belenggu tagihan. Manfaat yang terakhir adalah hidup jadi lebih tenang dan lebih bersyukur. Gaya hidup minimalis juga dapat membantu untuk merasa lebih tenang dan bersyukur dalam hidup. Dengan memfokuskan diri pada hal-hal yang benar-benar penting dan bernilai, akan lebih mudah merasa puas dengan apa yang telah dimiliki. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan. Di sini aku juga mau berbagi tips bagaimana cara memulai hidup minimalis. Harus diakui tidak semua orang sanggup ya menerapkan gaya hidup minimalis. Namun apabila Anda termasuk berani mencoba, ada beberapa tips, yaitu yang pertama, decluttering. Jadi kita harus membersihkan barang-barang yang tidak terpakai, adalah hal yang pertama yang harus dilakukan. Dan yang kedua adalah merapikan rumah secara rutin. Setelah melakukan decluttering, jangan biarkan barang-barang yang tersisa berantakan lagi. Mulailah merapikan rumah secara rutin. Misalkan nih, buat jadwal harian atau mingguan untuk membersihkan rumah. Jadi teman-teman tidak merasa capek ya.
Dan yang ketiga adalah belanja sesuai kebutuhan. Sebelum membeli barang baru, pertimbangkan apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan atau tidak. Belilah barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan semata. Yang keempat adalah utamakan kualitas daripada kuantitas. Ketika membeli barang, utamakan kualitas daripada kuantitas ya, karena barang yang berkualitas biasanya lebih tahan lama dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang keempat adalah mencari alternatif barang atau pengganti yang lebih murah dan terjangkau. Sebelum membeli barang yang mahal, coba cari alternatif yang lebih murah dan terjangkau. Misalnya, mencari barang bekas atau barang yang sejenis dengan harga yang lebih terjangkau. Mengatur isi lemari pakaian. Mengatur isi lemari pakaian dapat membantu memilih baju dengan lebih mudah dan cepat. Buatlah sistem penyimpanan yang sederhana dan mudah dipahami. Misalkan, menggantung baju dengan warna yang sama atau mengurutkan baju berdasarkan jenisnya. Dan yang terakhir adalah terapkan prinsip mengganti bukan menambah ya. Jadi yang terakhir itu terapkan prinsip mengganti bukan menambah. Artinya sebelum membeli barang baru, pertimbangkan apakah barang tersebut dapat menggantikan barang yang lama yang sudah tidak terpakai. Dengan demikian tidak hanya menghemat uang tapi juga menghindari penumpukan barang-barang tersebut. Nah, itu tadi ya teman-teman, ada beberapa tips dengan gaya hidup minimalis. Semoga kita dapat menerapkannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, balik lagi ya ke video aku. Jadi ini tuh aku lagi unboxing paket. Aku tuh beli pompa karena yang kemarin itu kan kasur angin aku sudah aku jual ya di marketplace, dan itu pun beserta spray dan pompanya juga ya. Aku kasih spray juga yang kemarin aku jahit, dan sekarang aku beli pompa yang baru karena ini tuh multifungsi banget ya pompanya. Jadi selain ini tuh bisa dipakai buat mompa si kasur angin, juga bisa dipakai untuk pompa kayak pelampung ataupun yang berjenis balon-balon gitu teman-teman. Jadi ini harganya juga cuman murah banget, cuma 30 ribuan teman-teman. Karena yang kemarin itu aku beli kasurnya itu nggak sama pompanya ya, karena di rumah udah ada. Cuman kemarin berhubung kasur anginnya itu aku jual, jadi aku harus beli pompa baru. Segini dulu ya video dari aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.